Langsung dimulai aja ya. Jadi di sini ada given modul 2 itu ada data departemen beserta jabatannya. Di sini itu ada direktur dengan jumlah 1, dan ini kalian bisa lihat dari data given, nanti ada di berkas praktikan. Ini untuk divisi produksi, keuangan, HSE, HRD, sama ada data given dari spesifikasi bahan baku dari tiap produknya. Ini kalian nge-link ke yang given modul 1 aja biar sama. Nanti kalian link si panjang lebar tingginya. Kemudian untuk yang lainnya, yang berat ini juga kalian nge-link aja. Untuk jumlah, kalian bisa langsung sum atau bisa nge-link juga. Ini yang untuk bahan baku Crodas juga sama. Kalian tinggal nge-link ke modul 1. Sama ada si bahan baku souvenir badaknya. Semuanya nge-link. Dan ini juga ada untuk spesifikasi komponen dari ketiga produk. Ini ada untuk gear holder, panjang kali lebarnya. Dan ini untuk dimensi produk yang 11,5. Ini untuk lebar dari masing-masing komponen. Ini ada tinggi, ada jumlah unit per komponennya, dan ada berat dari tiap komponen. Untuk yang Crodas juga sama, panjang, lebar, tinggi, jumlah unitnya, beratnya. Untuk yang souvenir badak juga sama, ada masing-masing komponen, ukuran jumlah unit, dan juga berat. Terus di sini ada target produksi perharinya. Untuk yang gear holder 210, untuk yang Crodas 70, untuk yang souvenir badak 70. Itu kalian bisa nge-link juga ke given modul 1. Dan di sini ada karakteristik unit resipnya. Untuk kayu pinus itu kita pakai sebagai bahan baku utama kayu yang kita pakai untuk masuk ke CNC router. Itu semua given ya, ini semua di sini given. Untuk berat per paknya tinggal kalian masukin rumus perkalian antara berat dari komponen base 10 atau GH1 dikali sama jumlah per paknya. Ini yang kayu dowel itu buat konektor si gear. Yang ini rumusnya adalah jumlah per pak dikali penjumlahan dari si berat konektornya. Berat konektornya kan di sini 5 untuk yang base, sama 5 untuk yang gear. Dan seterusnya ya. Ini kalian tinggal ikutin aja, nggak apa-apa mau pakai rumus atau enggak. Ini untuk filamen, ukuran panjang kali lebar kali tinggi, ada akrilik, ada plat nama, kardus gear holder, kardus Crodas, sama ini ada untuk ukuran kardus besarnya. Nah bedanya untuk kardus yang ini itu adalah untuk pengemasan satu produk. Nah kalau untuk yang ukuran kardus besar ini untuk penyimpanan di warehouse nanti. Jadi nanti kita di warehouse pakai tumpukan kardus besar.
per produk gitu. Lanjut, di sini ini udah given semua untuk jumlah per paknya. Ini ada satuannya juga, lembar, batang, roll, atau buahnya, berapa buah. Terus di sini ada karakteristik unit pengiriman dari produk gear holder, Crodas, dan souvenir badak. Di sini ada dimensi unit pengiriman itu nge-link ke yang kardus besar dari masing-masing produk. Ini kan untuk produk gear holder, berarti nanti dia nge-link ke kardus besar si gear holder, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Begitupun dengan yang Crodas adjustable. Tadi kan gear holder ya. Kalau Crodas adjustable berarti nanti dia nge-link ke ukuran kardus besar si panjang lebar tingginya. Kemudian yang souvenir badak juga berarti nanti nge-link ke ukuran kardus besar souvenir badak gitu. Untuk berat per paknya itu dalam satuan gram. Bisa dicari pakai rumus jumlah per pak ini. Yang di sini ini udah given, berarti untuk jumlah per paknya adalah untuk berat per paknya itu dari jumlah per pak dikali sama total berat dari komponen gear holder ditambah sama berat per pak ditambah sama ukuran kardus besar si gear dibagi sama jumlah per pak. Jadi rumus untuk nentuin berat per pak itu dari jumlah per pak dikali total dari berat satu produk atau dari keempat komponen. Ini karena gear holder kan ada 4 komponen, berarti dari total beratnya ditambah sama ukuran kardus, bukan ukuran si berat per pak yang kardus besar dibagi sama jumlah per paknya gitu. Untuk waktu pengiriman itu 7 hari atau dalam seminggu. Ini berarti sama jumlah per pak dikali sama total berat dari Crodas itu 70 ditambah sama berat per pak si kardus besar Crodas dibagi sama jumlah per paknya lagi. Yang souvenir badak berarti nanti ngelinya ke souvenir badak ya, ke total berat dari souvenir badak itu ada 253,5 ditambah sama si ukuran kardus besar souvenir badak ini yang berat per paknya. Nah, itu untuk given modul 2. Sampai situ. Untuk yang ini ya, yang operator yang staf HSE itu 3, alasannya karena kita itu pembagiannya 2 di lapangan dan 1 di perkantoran, pembagian job desk-nya. Kita masuk ke input data modul 2. Pokoknya given nanti kalian ikutin aja. Nah, di input data modul 2 ini itu ada ukuran-ukuran dari tiap barang-barang atau ruangan yang harus kalian cari masing-masing kelompok. Nanti linknya kalian masukin ke masing-masing nama di sininya. Untuk jumlahnya itu udah kalian ikutin aja, ini given untuk jumlah ruangan. Pokoknya yang kalian cari itu adalah ukuran per ruangannya, panjang kali lebarnya ini. Ada data lantai pelayanan produksi, itu udah ada gardu listrik, hidran, sama ruang pembuangan limbah. Ada data perabotan atau barang lantai pelayanan pabrik, itu nanti kalian berarti nyari meja, kursi, lemari, dispenser, tempat sampah, kloset duduk, sama apar untuk di pos satpam. Gitu, ada parkir mobil, parkir motor, musola. Nanti kalian pokoknya cari nih barang-barang ini, itu ukurannya berapa.
yang normal biasa dipakai menengah ya. Karena kita di sini kan menengah ya untuk perusahaannya. Untuk jumlah perabotan ini given, kalian ikutin aja. Untuk ukuran kalian cari ukuran peruangan ini panjang kali lebarnya itu berapa untuk nentuin si ruangan. Jadi kalian harus cari nama-nama barangnya dulu gitu. Guys, ini share screen-nya aman kan ya? Masih ada kan? Masih ada teh. Masih teh. Aman teh. Oke. Oke. Nah, ini untuk yang mobil dan motor, ukuran di parkir mobil dan parkir motor itu given ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikutin ini kita itu udah dapat ukurannya dari ukuran standar pada umumnya. Jadi panjang untuk mobil itu 2,7 dan lebarnya 6, motor itu panjangnya 2 dan lebarnya itu 0,75. Gitu. Terus masuk ke data perabotan lantai pelayanan personel pabrik. Itu ada loker laki-laki, perempuan, toilet laki-laki, toilet perempuan, ada kantin, dan nanti kalian cari nih semuanya barang-barangnya. Nah, kalau misal ada yang ditanyain kayak misal, teh kalau untuk meja meja nanti atau tempat sampah deh, tempat sampah di pos satpam sama tempat sampah di kantin atau tempat sampah di toilet boleh sama nggak teh gitu ukurannya boleh. Itu nanti kalian sesuaiin aja. Biasanya tapi kalau di parkiran kan tempat sampahnya yang besar ya. Itu tinggal disesuaikan itunya aja sih paling tempat sampah kalau untuk luar ruangan kan lebih besar dibandingkan untuk di dalam ruangan. Gitu. Ini pokoknya kalian cari aja nih semuanya. Kalau wastafel boleh sama nggak? Boleh. Untuk meja tamu juga nanti kalian pokoknya cari deh banyak banget ini ya barang-barang. Meja tamu, kursi tamu, lemari-lemari, tempat sampah semuanya. Ini ada jumlah unitnya. Tuh. Terus masuk ke allowance ini, kalian nanti ini cari di jurnal. Kalau di sini kita pakai itu yang untuk allowance luas lantai produksinya sebesar 51%. Kalau di yang lantai produksi kemarin kan 20% ya. Nah, kalau di sini kita pakai 51%. Ini untuk yang di storage kita pakai forklift karena sebelumnya di MH juga kan udah diharuskan untuk pakai forklift karena penyimpanannya kan kita pakai cantilever untuk bahan baku kayunya. Panjang lebarnya nanti kalian ini ngelink ke given sesuai sama given yang udah kita kasih yang di modul 1 kemarin, dan untuk allowance gangnya itu adalah 120 dikali sama panjangnya. Itu untuk allowance gang dari forklift di storage ya. Untuk di warehouse kita udah ngasih ketetapan bahwa kita menggunakan hand pallet karena nanti di warehouse kita bakal pakai pallet, jadi kita tumpukannya pallet. Ini kalian panjang dan lebar hand palletnya itu adalah ngelink ke given modul 1 untuk allowance gangnya sama 120 dikali si panjangnya. Terus kalian juga harus cari nih untuk penyimpanan cantilever dengan ukuran panjang, lebar, tinggi meter. Ke sentimeternya kalian tinggal konversi dikali 100. Ini untuk tinggi total, nanti kalian cari di spesifikasinya, biasanya ada di deskripsinya. Tinggi totalnya dalam meter dan tingkatnya itu bisa pakai rumus tinggi total dibagi sama tinggi si raknya. Terus untuk palet, kalian juga cari panjang lebar tingginya dalam satuan meter, nanti dikonversi dalam satuan sentimeter. Untuk tinggi palet itu biasanya 0 meter ya, dia nggak sampai 1 meter kan tingginya, makanya di sini 0. Terus ini untuk yang rak besar itu untuk kebutuhan tambahan.
Ini ada panjang lebar tingginya, kalian tinggal masukin aja sama gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut atau aman? Kalau emang aman, jawab aman ya guys. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja. Dari Sandi aman. Oke, lanjut ke luas lantai non produksi. Di sini ada luas lantai pelayanan produksi yang kalian udah cari di sheet ID input data modul 2. Di sini kalian bisa langsung pakai rumus aja biar cepat, array formula X lookup dari nama ruangan ini terus nanti ke input data. Ke sini. Ke sini. Itu untuk nyari si gardu listrik ini ada berapa gitu. Jadi nanti dia langsung ketemu gitu totalnya. Rumusnya adalah array formula X lookup yang mau dicarinya itu apa, namanya itu ada di rentang berapa, dan yang mau kita cari itu apa, tuh, yang mau kita hasilin itu berapa. Ini juga sama pakai lookup, tapi nanti tinggal kalian sesuaiin aja. Ini kan kita mau cari nama nih, itu ada di input data modul 2 yang rentangnya itu ini, terus mau cari angka si panjangnya gitu. Yang lebarnya berarti nanti ke angka lebar. Untuk luasnya kalian tinggal kali antara panjang kali lebar dalam 1 meter. Ini juga tinggal kali panjang kali lebar, kalian bisa drag langsung. Dan untuk allowance-nya itu bisa dari allowance yang lantai produksi tadi yang 51%. 51% ini dikali sama total luasnya. Total luas masing-masing ruangannya. Itu kalian tinggal drag, bisa langsung aja allowance dikali luas. Nah, ini ada luas ditambah allowance. Itu kalian tinggal sum dari luas sama persentase allowance-nya. Ini juga sama, tinggal kalian drag. Nah, untuk luas lantainya, itu kalian tinggal kali antara luas ditambah allowance tadi ditambah sama jumlah ruangannya. Itu kalian tinggal drag ke bawah, didapetin di luas lantai masing-masing ruangannya. Nah, terus lanjut ada ke luas lantai pelayanan pabrik. Itu nanti ini kalian salin aja dari yang input data modul 2 dan jumlah unit perabotnya. Kalian bisa pakai rumus array formula lagi. Array formula input data modul 2
ke sininya. Terus pengen dilihat jumlah unit perabotnya itu pakai rumus try formula aja. Untuk ukurannya juga sama, kalian tinggal kasih rumus. Nanti dia udah otomatis keisi bawahnya kalau misalkan pakai rumus try formula gitu. Sama ya, pokoknya rumusnya ini panjang lebarnya juga sama. Untuk menghitung luasnya juga sama kayak yang sebelumnya, tapi di sini karena banyak nama barangnya, makanya di sini pakai rumus sum produk dari jumlah unit dikali panjang ini dikali lebar ditambah 2 kali ini, 2 kali panjang kali lebar ditambah 1 kali panjang kali lebar ditambah 1 kali panjang kali lebar ditambah 1 dan seterusnya gitu. Untuk sum produk, kalian tinggal perkalian antara allowance tadi yang luas lantai produksi 51% dikali sama luas yang udah dihitung sebelumnya. Untuk total luas ruangan itu tinggal di sum antara luas dengan allowance-nya. Nah, begitupun sama dengan yang lain. Ini kan udah otomatis keisi. Nah, untuk ukuran unit perabotnya sama panjang kali lebarnya udah otomatis terisi karena kita pakai rumus array formula tadi. Ini untuk rumus luasnya, tinggal kalian sum produk juga dari yang jumlah unit perabot ini sama panjang dan lebar. Untuk allowance, kalian kali antara allowance dan luas. Untuk total luas, kalian tinggal jumlahin dari luas ditambah sama allowance-nya. Gitu, ke bawahnya sama, tinggal di sum produk. Allowance tinggal dikali sama total allowance-nya, dan total luas ruangan itu adalah penjumlahan dari luas ditambah allowance. Ini juga ada luas lantai personel pabrik. Sama rumusnya ya, pokoknya semuanya sama. Ini panjang lebar, luasnya pakai sum produk, allowance-nya tinggal dikali, totalnya tinggal di sum. Ke bawahnya sama, ini produk, ini dikali, ini di sum. Untuk yang luas lantai ruangan perkantoran, masih sama rumus yang digunakan. Nah, di sini ada tabel rekapitulasi dari total luas lantai non-produksinya. Itu kan kita tadi ada luas lantai pelayanan produksi, ada luas lantai pelayanan pabrik, ada luas lantai pelayanan personal pabrik, dan ada luas lantai ruangan perkantoran. Di sini kalian nanti tinggal nge-link ke yang ini nih, yang total luas ruangan berarti ya. Ini kan buat menghitung si luas lantai pelayanan produksi. Luas lantai pelayanan produksi berarti yang ini. Berarti sum dari ketiga ininya. Sum dari gardu listrik, hidran, dan ruang pembuangan limbah. Itu hasilnya nanti adalah segini, 42 meter kuadrat. Dan untuk yang di sini berarti nanti kalian sum yang bagian luas lantai pelayanan pabriknya. Luas lantai pelayanan pabrik itu yang ini nanti kalian sum dari atas sampai bawah. Terus untuk yang itu nanti kalian sesuai nih sama luas lantai yang mau dicari. Luas lantai personal pabrik berarti nanti tinggal di sum yang bagian itu. Dan ini untuk yang luas lantai ruangan perkantoran, tinggal di sum dari total luas ruangannya. Sehingga kita dapat mengetahui total keseluruhan dari luas lantai non produksinya itu tinggal di sum dari hasil yang ini. Itu untuk luas lantai non produksi. Oke. Ada yang mau ditanyain teman-teman untuk luas lantai non produksi atau aman? Rumusnya sama kan, rata-rata kayak gitu.
Aman teh. Oke, kalau aman mungkin bisa dilanjut sama Teh Kalista. Oke. Sudah terlihat belum untuk share screen-nya? Terlihat deh. Oke. Kang Bude ya? Segini aman nggak? Oke, kita mulai ya. Jadi untuk sheet selanjutnya adalah untuk menghitung dari luas lantai si storage. Luas lantai storage itu kan yang tadi yang raket yang udah kalian cari sebelumnya kan. Yang pertama itu ada yang buat cantilever. Cantilever itu untuk kayu balok. Di sini yang pertama itu kalian masukin dulu untuk si nama komponennya. Ini kelihatan kan screen-nya? Iya. Kelihatan. Kata Bang Diko nggak kelihatan. Oke. Lanjut, berarti di sini bawahnya ada satuan gram. Nah, cara ngitung untuk satuan gram itu lihat dari si berat bahan bakunya. Berat bahan bakunya ini kan kalian link aja di given. Berat si bahan baku dari si besten dikali sama MH ini. Kenapa MH ini itu ngelinknya ke banyaknya kayu yang kita angkut dalam satu kali batch untuk bagian GH. Dikali 3, 3 itu adalah frekuensi untuk pengangkutan. Jadi berat si kayu dikali banyaknya kayu dalam sekali pengiriman dikali berapa kali dia dikirim dalam sehari. Karena kan kita nyarinya untuk kebutuhan. Maaf teh. Itu share screen-nya nggak gerak, tapi share screen tapi nggak gerak share screen-nya. Coba bentar. Sekarang udah gerak belum? Udah teh. Aman, makasih teh. Berarti ulang ya. Yang ini kan tadi nama si komponennya. Terus untuk bagian kebutuhan bahan per hari yang gram, itu kita ngitungnya adalah ngeling dari si bahan berat si kayunya dikali sama sekali angkut di material handling itu berapa banyak kayu. Linknya ke satuan unit per batch-nya itu di bagian sheet MH dikali sama frekuensi perpindahan. Jadi 1200 dikali 8 dikali 3 untuk ngetahuin berapa banyak kayu yang kita butuhin dalam sehari. Lanjut, untuk bawahnya, kalau tadi kan masih satuannya gram. Kalau sekarang kita pengen tahu per baloknya atau per berapa banyak papan kayu. Berarti dari B5 yang tadi per gram seharinya itu tinggal dibagi sama si berat papan kayunya. Yang 1200. Ketemu berarti dalam sehari 24 papan kayu yang kita butuhin. Lanjut di sini untuk kebutuhan bahan per sekali pengiriman dari supplier. Caranya adalah
kan kita udah tahu nih tadi kebutuhan dalam seharinya itu 28.800 gram. Tinggal dikali sama si waktu pengiriman dikurangin sehari. Jadi sebenarnya di sini itu kita mau ngitung kebutuhan dalam per minggu. Kalau yang di kolom B ini dalam kebutuhan bahan per hari, di kolom C itu dalam per minggu. Dan dalam seminggu itu kan kita 6 hari kerja. Makanya di sini 7 dikurangin 1. Udah ketemu kebutuhan dalam per minggunya, tinggal dikonversi lagi. Kalau tadi masih satuan gram, sekarang ke satuan balok. Jadi langsung aja dari yang C5 dibagi ke si berat kayunya. Yang 1000. Jadi kalau dalam sehari kita butuhnya 24 kayu, dalam seminggu kita butuhnya 144 kayu. Nah, lanjut ke perhitungan per pak. Tadi kan sama Teh Hana udah dijelasin kalau sekali pengiriman kayu itu 50 lembar dalam satu paknya. Nah, kalau kita butuhnya 144, berarti kita butuh berapa pak? Caranya ya berarti dari kebutuhan kita yang 144 dibagi ke jumlah lembar kayu yang dalam satu pak itu yang 50 lembar. Berarti 2,88. Sama aja kayak kita butuh kurang lebih 3 pak kayu. Lanjut untuk yang gear stand juga sama. GH2. Tinggal kalian ngelingnya berarti yang MH 3 kalinya itu, yang MH satuan batch-nya itu, kalian sesuaiin sama ke komponen gear stand 2. Atau GH2. Dikali 3 juga kadang kan frekuensinya tetap 3. Untuk ke sampingnya juga sama rumusnya. Tinggal kalian boleh 7 kurang 1 atau langsung kali 6 juga nggak apa-apa. Karena kan ini sebenarnya cuma pengen tahu kebutuhan dalam per minggunya. Ke bawahnya juga sama, tinggal kalian konversi dari gram ke satuan balok. Terus nyari per pack-nya berapa. Kalau untuk base 10 juga sama aja. Tinggal kalian pokoknya ini ke bawah kan masih yang bahan material kayu. Jadi semuanya rumus ke bawahnya juga sama. Lanjut ke paling bawah di sini untuk kebutuhan rak per balok. Ini rumus ya, kalian pakai round up. Round up dari si masing-masing per pack ini. Kalian tambahin. Kenapa harus di round up? Karena supplier itu sekali ngirim per packnya harus 50 lembar kayu. Mau kita butuhnya 2 lembar, 30 lembar, 40 lembar, kita harus pesannya 50 lembar karena emang dari supplier yang ngirimnya per 50 lembar dalam satu pack. Makanya di sini kita pakainya round up. Lanjut untuk yang samping ini adalah jumlah box per baris. Kita kan pengen nyusul si tumpukan kayu yang udah kita butuhin ini ke dalam cantilever ya. Nah, kita harus tahu nih berapa banyak barisnya yang harus kita tumpuk ya, dia bisa berapa baris, bisa berapa segmen, bisa berapa tumpukan ke atas. Baris itu ke sebelah kiri sini. Kalau ini ada berarti 1 baris, kalau ada 2 baris berarti nambahnya ke kiri sini, ke belakang sini. Kalau segmen itu nambahnya ke sini, ke sampingnya sini. Kalau tumpukan baris berarti ke atas. Nih, ini kan tumpukan 1, ini tumpukan 2. Nah, rumusnya kalau untuk yang baris itu round down dari si tinggi si raknya dibagi sama given M2. Nih. Sebentar. Oh, given R9 nih. Nih, dari si lebarnya. Nih, jadi diulang ya. Round down dari si lebar raknya dibagi sama lebar pak kayunya. Kenapa round down? Karena kan kalau kita cuma langsung dibagi biasa,
itu nanti bakalan mentok sama si raknya. Kalau kita mau nyimpen ke rak kan kita harus tahu ya dia masuknya berapa. Dan nggak boleh sama ataupun lebih. Kalau sama ataupun lebih dia bakalan mentok ke tumpukan rak di atasnya. Makanya kita di sini pakainya rundown. Kalau untuk baris berarti lebar karena kan tadi makanya baris ke samping sini kan. Lanjut kalau untuk kanan itu dia bagian untuk tumpukan, berarti ke atas. Jadi rumusnya, tinggi dari si rak yang udah kalian cari, dibagi sama tinggi tumpukan per pack dari si kayu. Makanya rundown juga, jadi biar tahu dia bisa berapa tumpukan sih muat dalam satu rak itu. Nah, lanjut ke sebelahnya. Ini jumlah tingkat rak. Ini kalian tinggal ngeling aja. Kan tadi kalian waktu di IDM3 udah nyari kan si cantilever ini panjang lebar tinggi dari si raknya berapa sama ada berapa tingkat si raknya. Ini ngelingnya ke sini ada berapa tingkat si raknya dalam satu rak. Dalam satu lembar maksudnya dalam satu cantilever itu. Nah, yang terakhir ini adalah jumlah baris per segmen. Berarti kita pengen tahu ke belakang ke sampingnya sini bisa berapa baris. Rumus adalah rundown dari si panjang rak cantilever ya dibagi sama si panjang raknya, jadi panjang si kardusnya. Sampai sini kalian nggak untuk bagian baris tumpukan rak sama segmen? Kalau emang masih bingung, bilang aja biar dijelasin ulang. Gimana? Ada yang bingung nggak? Antar cara hitung baris segmen sama tinggi tumpukan. Kalau nggak ada yang bingung, berarti saya tanya. Kalau barisnya ada 3, berarti dia nambahnya kemana? Pilihan awal nambahnya ke sini, kayak gini, nambah ke samping sini. Pilihan kedua nambah ke sini. Kalau jadi ada 3 baris, nambahnya kemana? Ada yang bisa coba jawab? Gimana kalau jadinya 3 baris itu nambahnya kemana? Opsi A ini nambahnya ke sini, opsi B nambahnya ke sini.
Udah next aja ya. Ini kan kita udah nentuin nih dari si jumlah barisnya berapa, tumpukannya berapa, sama per segmennya. Sekarang kita berarti nentuin berapa banyak rak yang bisa kita isi. Itu rumusnya pakai round up. Round up dari si kebutuhan banyaknya pack yang kita butuhin dalam seminggu dibagi sama jumlah box per baris ditambah jumlah box per tumpukan. Dikali ya, ulang. Untuk kebutuhan rak itu rumusnya jumlah pack yang kita butuhkan dalam seminggu dibagi sama jumlah box per baris dikali jumlah box per tumpukan dikali jumlah baris per segmen dikali jumlah tinggi rak. Terus kita pakainya 0. Biar round up-nya ke atas, bukan dari si komanya. Nah, dari sini kita tahu ternyata kita cuma butuh satu cantilever aja. Itu satu cantilever itu udah bisa buat nyimpen 8 pack si kayu. Lanjut berarti untuk ke yang bagian rak besar. Sebenarnya cara menghitungnya juga sama, cuma bedanya adalah di sini kita pakai round up dari si given L29 ditambahin L30. Itu adalah si kebutuhan jumlah komponen yang kita butuhin untuk satu produk. Karena kan yang contoh pertama ini kita nyarinya untuk konektor. Kita butuh 4 konektor untuk satu produk. Makanya kalian jumlahin dulu nih unitnya si konektor. Baru tinggal dikali sama si berat dari si konektornya. Kalau udah, kita langsung hitung juga untuk per minggunya. Kalau ini kan masih 840 per hari. Kalau ini sekarang udah per minggu. Terus langsung kita hitung. Dari si 5040, itu berarti kita butuh berapa pack? Dibagi sama jumlah konektor dalam satu packnya yang ada di given M2 juga, yang di sebelah sini. Nih. Satu packnya 840 batang. Lanjut, untuk yang plat nama juga berarti kan sebenarnya sama aja ya. Terus yang bedain antara cantilever sama rak besar adalah kalau cantilever itu kan isinya semuanya sama-sama kayu. Packnya ukurannya sama, panjang lebar tinggi dari si tiap paknya. Sedangkan kalau untuk rak besar, ukuran pak dari tiap komponen atau bahannya ini beda-beda, makanya kita hitung satu persatu untuk si jumlah box per barisnya. Dengan rumusnya juga sama. Ukuran lebar rak dari si ukuran lebar rak dibagi sama ukuran lebar pack dari si konektor. Yang tumpukan juga berarti pakainya tinggi dari si rak besar dibagi sama tinggi dari pack konektor. Jumlah tinggi rak itu tinggal kalian link aja rak besar kalian ada berapa rak tumpukannya. Ada 3 tingkat atau 4 tingkat atau 5 tingkat. Jumlah baris per segmen berarti pakainya panjang. Panjang dari si rak dibagi dengan panjang pack konektornya. Kebutuhan rak sama kayak tadi, tinggal di round up aja. Dari kebutuhan kita dibagi sama jumlah box per baris dikali jumlah box per tumpukan dikali jumlah tinggi rak dikali jumlah baris per segmen. Ini tuh buat nentuin kita butuh berapa rak besar. Untuk plat nama, Krodas, Badak, Cover juga sama aja. Tinggal kalian ngelinknya sesuaiin sama
komponennya. Kalau cover berarti pakainya akrilik, kalau badak sama Crodes berarti pakai filamen. Kalau plat nama berarti langsung ngelinknya ke plat nama. Kalian cari dulu untuk per baris, tumpukan, sama per segmennya. Terus di sini adalah jumlah rak keseluruhan. Ini tinggal kalian sum aja dari masing-masing komponen tuh butuh berapa rak. Terus jangan lupa di sini harus kalian gambar ya di AutoCAD untuk tumpukannya. Makanya ini kan kayak tadi yang kayu contohnya 1 baris, 2 tumpukan, dan 1 segmen. Kalau ini double, jumlah barisnya ada 26, tumpukannya ada 3, per segmennya 4. Barisnya 26, tumpukannya 3, per segmennya 4. Untuk yang filamen juga sama, kalian gambar. Pokoknya semuanya kalian gambar, akrilik, plat nama juga iya. Lanjut di sini. Di sini adalah rekap untuk luas dari si storage. Kalian tinggal masukin aja nama komponen yang ada yang kita simpan di storage, tipe bahannya, dia kayu, filamen, akrilik, stainless steel, atau kayu juga ini. Terus ada jenis kebutuhan. Kebutuhan utama sama kebutuhan tambahan. Kebutuhan raknya tinggal kalian ngelink. Kalau kayu berarti ke kebutuhan rak si cantilever ini. Kalau untuk si Crodes dan badak itu kan filamen. Jadi ngelink ke kebutuhan yang ini. Yang akrilik juga sama, plat nama juga sama, konektor juga sama. Tinggal kalian ngelinknya sesuaiin aja. Nah, ukuran rak itu berarti kalian ngelink ke IDM3 aja yang udah kalian cari ini. Panjangnya berapa, lebarnya berapa rak. Terus untuk luas lantai, rumusnya berarti panjang kali lebar dikali sama kebutuhan rak. Ini juga sama. Ini dikali 4 langsung karena kan butuhnya 4 rakan. Lanjut, di sini kalian ngehitung dari si total luas sebelum allowance. Jadi ini benar-benar masih total luas dari si rak. Makanya kebutuhan lantai dari si raknya ini adalah tinggal kalian tambahin aja. Rak cantilever butuhnya berapa, rak besarnya butuhnya berapa. Setelah itu, kalian ngehitung ukuran dari storage-nya dulu. Jangan lupa kalian gambar ini pakai Visio. Untuk panjang, itu rumusnya 2 kali si allowance gang ini. Karena kan dia gambarnya ada 2. Kenapa? Barusan kenapa? Ada yang mau nanya tadi? Nggak ada? Oke, lanjut. Untuk panjang, itu kalian ini, panjangnya. Bukan yang ini. Jadi, 2 kali si allowance gang yang udah kalian hitung sebelumnya, ditambah sama dengan panjang dari si rak ini, yang 1,6. Tinggal kalian lihat aja dari si ilustrasi ini, yang udah kalian gambar. Lanjut, kalau untuk lebar, berarti rumusnya juga sama. IDM 2U12 itu adalah panjang lebar dari si cantilever ini. Ini 2 meter, ditambah 2 kali dari si panjang rak besar, lebar rak besar yang 2 meter juga. Baru ditambahin sama si allowance gangnya. Kalau udah ketemu, baru kalian menghitung total luas setelah allowance. Panjang kali lebar.
ketahuan ruangan untuk yang udah ada allowance, baru kalian cari allowance ya. Berarti total luas allowance dikurangin sama total luas sebelum allowance. Untuk yang storage perhitungannya kayak gini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum lanjut ke warehouse? Teh, itu tuh yang kuning di gambar itu tuh jalan atau raknya teh? Yang maksudnya raknya itu yang putihnya atau yang kuning di gambar? Ya, ini raknya, ini bagian jalannya. Ini jalan untuk pergerakan dari si material handling, ini si raknya. Ini rak cantilever, ini yang rak besar, ada 4 kan. Sama pintunya ada Kalau yang 2 ya. putihnya itu teh, Ya mana ini? yang putih yang setengah lingkaran teh. Ini. Iya. Ini buat nunjukin si pintu. Satu pintu untuk keluar area produksi atau buat menerima dari si supplier, kan pasti dari truk kan. Truk ngirim, masuk langsung ke warehouse. Yang satu laginya pintu untuk ke area produksinya. Makanya ada 2 pintu. Man? Aman teh. Oke, terakhir kita ke warehouse. Untuk warehouse, yang pertama ini adalah si produksinya. Kita lihat. Produksi satuan per jamnya untuk si gear holder, kalian tinggal ngeling aja berarti ke given M1. Di given M1 kan kalian tahu kan produksi per jamnya berapa. Ini kan, gearnya 15, Crodasnya 5, souvenir badaknya 5 juga. Kalau udah, tinggal kalian kali buat konversi untuk jadi per minggunya. Dari produksi per jam, dikali ke B3 itu adalah waktu produksinya dalam sehari itu berapa jam. Karena ada 2 shift kan berarti 14 jam dalam sehari. Dikali 6, karena 6 hari kerja. Yang roda sama souvenir juga sama, jadi udah ketahuan produksi per minggunya itu berapa unit untuk masing-masing produk. Lanjut ke dimensi kardus besar. Ini tinggal kalian pakai link transpose aja di given M2 kan tadi udah ada dimensi kardus besarnya. Untuk gear pakai kardus besar yang ukuran 40 x 35 x 15 tingginya. Yang Crodas tingginya pakai yang 25, panjang kali lebarnya masih sama kayak gear. Untuk yang souvenir badak panjangnya 65, lebarnya 35, tingginya 30. Tinggal kalian pakai rumus transpose aja semuanya. Kapasitas juga ngeling aja di given M2 itu ada semua. Nah, lanjut baru ke luas lantai kardus. Ini tinggi tumpukan 100 itu given. Berdasarkan dari si ergonominya, tinggi maksimal menggunakan palet itu cuma boleh 1 meter. Nah, berarti untuk nentuin berapa sih bisa banyak tumpukan kardusnya itu dalam satu palet adalah pakai rundown. Kita rundown dari si tinggi maksimal tumpukan dibagi sama si tinggi kardusnya. Kita pakai rundown karena kan nggak boleh ngelebihin dari si 1 meter itu untuk si tingginya. Lanjut, untuk panjang palet itu ada di IDM3 juga kan, panjangnya 120, untuk lebarnya 100. Nah, baru kita menghitung kapasitas si palet. Kita di sini pakai rumusnya maksimum. Rundown dari E20 itu panjang palet dibagi sama si lebar. Jadi yang pertama itu panjang dibagi lebar dikali lebar si palet dibagi si panjang kardus. Kalau yang satunya adalah panjang palet dibagi panjang kardus, lebar palet dibagi lebar kardus. Dikali jumlah banyaknya bisanya berapa tumpukan kardus. Kenapa kita yang satunya pakai panjang lebar, yang satunya panjang-panjang? Itu adalah kita buat nentuin sebenarnya paletnya itu lebih muat banyak mana sih?
kita numpukin panjang sama panjang atau panjang sama lebar. Makanya pakai rumus maksimum, biar tahu mana yang lebih memuat banyak tumpukannya. Di sini berarti kita udah tahu kapasitas palet untuk yang Crodas, untuk yang gear holder adalah 36. Satu palet bisa mengisi 36 kardus. Nah, lanjut kita mencari kebutuhan kardus besarnya. Kebutuhan dari si gear holder. Ini adalah si banyaknya produksi per minggunya dibagi sama E16 atau si produk per kardus. Jadi dalam seminggu itu kita ngehasilin 1260 unit gear holder. Sedangkan satu kardusnya itu isi 36 produk. Berarti kan kita harus tahu berapa banyak kardusnya. Di sini udah ketahuan ternyata kita cuma 35 unit. Berarti jumlah palet yang dibutuhin adalah kapasitas dari kebutuhan dari kardus kita dibagi sama si kapasitas kardus yang ada di palet. Kita pakainya round up, karena kan kalau yang ini untuk penumpukan si palet, kalau ngelebihin dari kapasitas palet, berarti kan kita harus nambah palet baru, walaupun itu cuma satu kardus kelebihannya. Nggak bisa kita tumpuk di palet yang sebelumnya. Nah, untuk kebutuhan luas lantainya berarti tinggal kalian kali panjang kali lebar si palet dikali banyaknya palet. Ini yang untuk gear. Untuk Crodas juga sama aja caranya. Yang souvenir juga sama aja caranya. Lanjut berarti kita ke luas warehouse sebelum allowance. Rumusnya berarti adalah kebutuhan luas lantai dari palet untuk gear, produk Crodas ditambah sama produk souvenir dibagi sama 10.000. Karena kan tadi satuannya itu masih cm persegi, sekarang kita mau carinya meter persegi. Jadi tinggal kalian konversi aja. Lanjut untuk menghitung dari si panjang warehouse. Caranya masih sama kayak yang di storage. Cuma kalau tadi storage itu kan kalian naruh si raknya itu di tengah, benar-benar di tengah sini, agak mepet. Sedangkan kalau untuk di warehouse, paletnya benar-benar ada di tengah ruangan. Jadi si allowance gangnya itu mengelilingi dari si tumpukan palet. Rumus yang pertama itu berarti 2 kali panjang allowance gang ini ditambah 3 kali si panjang palet. Karena kan ini ada 3 kan, makanya ditambah 3 kali dari si panjang palet. Untuk lebar berarti 2 allowance gang ditambah 2 kali panjang si palet ini. Kalau udah kalian ngehitung luas yang setelah ada si allowance, berarti panjang kali lebarnya aja langsung. Untuk nyari total allowance ya berarti sama aja kayak sebelumnya, total luas setelah allowance dikurangin sama total luas sebelum ada allowance. Jangan lupa digambar juga untuk divisionya, dikasih dimensi juga. Digambar juga ya untuk tumpukan si paletnya gimana. Baris segmen tumpukannya juga sama aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang dibingungin tidak? Itu yang allowance, yang total allowance. Yang Yang mana?
Yang dimaksud total allowance kan itu kan kelonggaran kan, kelonggaran itu dari yang si maksudnya dari pas jalannya si apa jalannya si MH-nya material handlingnya itu berarti jarak dari yang aduh nggak bisa ngalahin nih. Yang jarak dari rak sampai ke temboknya apa dari anak kemana ya total allowance tuh. Kalau digambar ya. Berarti selain dari si tumpukan paletnya ini yang dimasuk total allowance. Karena kan kalau di warehouse berarti yang total allowance itu benar-benar full untuk si allowance gangsnya ini kan dari si material handling. Itu yang dimaksud sama total allowance. Beda kalau sama yang ada di ruang produksi. Kalau dari ruang produksi kan satu mesinnya pun punya allowance kan. Allowance dari si operatornya, maintenance, incoming sama outgoing material. Kalau dari warehouse itu cukup dari untuk si allowance bahan bakunya, dari si material handlingnya aja. Dari si paletnya dia nggak ada allowance. Makanya total allowance yang ada di warehouse itu adalah si total allowance gang. Paham nggak kira-kira? Oke teh, kasih. Iya. Yang lain ada yang bingungin nggak? Oke, karena udah nggak ada yang ditanyain, berarti untuk pengolahan data udah selesai. Seperti biasa, tinggal lanjut bahas deadline. Kalian mau ngumpulin bab 1 sampai 3 dulu atau pengolahan data dulu? Atau mau dibarengin? Kalian udah nyari ini belum ukuran-ukuran dari tiap barang-barangnya? Waktu itu udah sempat disuruh kan sebelum bimbingan udah ada gitu. Udah aman belum buat ukuran-ukurannya?